Oke, kita lanjut ke soal nomor 16. Diketahui bahwa kubus ABCDEFGH dengan panjang dasar A, titik P, oke. Nah, udah langsung fix pasti gambar, itu nggak mungkin nggak digambar. Hebat kalau nggak pakai gambar bisa kerjain. Oke, ingat ya, gambar tuh jangan pelit-pelit, jangan kecil-kecil. Ya, terus yang rapi supaya biar nggak bingung sendiri. Gitu ya. Setidaknya minimal yang gede lah. Walaupun nggak lurus-lurus banget nggak apa-apa ya. Yang penting kelihatan bentuk kubusnya, itu yang pertama. Terus kelihatan bentuk yang pengen dicari itu kayak gimana. Soalnya kalau sampai nggak ketemu bentuk yang pengen dicari, wah itu udah susah tuh namanya. Oke, A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, katanya titik P terletak pada AC. Kemudian, oke, berarti di bawah di sini ya. Ada di bawah sini. Oke, kalau kemudian katanya AP sampai PC itu adalah 3:1. Berarti lebih dekat ke C ya. Oke, misalkan di sini. Misalkan. Nah, kemudian yang ditanya adalah jarak titik P pada bidang BDG. Oke, BDG itu yang mana sih? Nah, BDG itu yang di sini nih. Oke, kurang lebih seperti ini. Dan seperti ini. Nah, terus gimana cara carinya? Oke, berarti di sini kita harus pakai garis bantu. Dari bidang sininya adalah berupa garis bantu di sini. Set. Nah, sehingga nanti kalau kita gabungkan tuh seperti ini nanti jadinya. Nah, ini misalkan titik O gitu ya. Jadi kalau kita breakdown untuk gambarnya tuh kurang lebih seperti ini. Dia miring gitu ya segitiganya. Set. Nah, begini, terus begini, terus begini gitu ya. Oke. Jadi terserah sebenarnya kalau kalian mau pakai misal angka dulu juga nggak apa-apa. Tapi kurang lebih caranya tahapnya tetap sama. Even tuh walaupun misalnya mau pakai angka atau mau tetap pakai huruf variabel A juga nggak apa-apa. Tapi kalau kalian misalkan berarti di sini kalian misalkan A-nya itu 4 ya. Nah, oke, kalau kalian mau misalkan ini nanti A-nya itu sama dengan 4 aja nggak apa-apa. Oke, berarti ini adalah O, ini P, ini adalah G, dan yang ditanya itu adalah dari sini ke sini. Ya. Nih dari sini ke sini nih. Ini kita kasih huruf Q misalkan. Jadi ditanya adalah PQ. Jadi jarak P ke bidang BDG itu sama dengan panjang PQ. Permasalahannya adalah OP aja belum ada gitu ya. Terus abis itu GP juga belum ada. Nah, sekarang OP juga belum ada. Nah, sekarang kalau kalian perhatikan untuk gambar yang oranye ya, untuk yang AC terus kita hubungkan dengan G misalkan, seperti ini. Nah, ini kan G, ini kan C. Kemudian katanya kan ini O itu pasti ada di tengah-tengah ya, jadi membagi sama rata. Berarti kalau misalkan ini berarti 1:1 lah. Oke, kemudian katanya AP banding PC itu 3:1. Berarti ini P nih. Berarti dari sini ke sini itu 3. Ini 1. Sedangkan kalau dari sini ke sini tuh bentar. Berarti kalau misalkan dari sini ke sini ini tuh 2. Dari sini ke sini tuh juga pasti 2. Berarti kita dapat katakan bahwa panjang ukuran dari PC ini adalah bandingnya ini 1, ini 1, ini 2 gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini 1, ini 1, ini 2 ya. Dan jangan lupa ini adalah titik A gitu ya misalkan. Nah, berarti titik yang di sini nih, tadi titik yang di atas ini adalah titik yang di sini. Nah, set dengan ini. Gitu ya. Oke. Berarti berarti tinggal cari dulu nih. O ke P itu panjangnya berapa? Nah, untuk panjang OP itu kan sama aja 1/4 ya. Karena kan 1 dari totalnya 4 dikalikan dengan AC. Sedangkan AC itu adalah diagonal sisinya kubus, berarti pasti A akar 2. Ya, sisi akar 2.
Berarti OP itu adalah 1/4 A akar 2 nih. Nah, kemudian untuk panjang O ke G. O ke G itu berarti pakai Pitagoras. Oke. Berarti O ke G ini kalau kita cari itu dengan cara Pitagoras dari segitiga yang gede ini ya. Jadi akar dari OC kuadrat ditambah CG kuadrat. Nah, berarti OG sama dengan OC itu adalah setengah dari diagonal sisi kubus. Jadi setengah A akar 2. Ini dipangkatkan 2 ditambah dengan CG-nya adalah tinggi kubus A gitu. Sehingga OG-nya sama dengan akar dari setengah kali setengah itu 1/4 dikali 2 setengah. Jadi ini setengah A akar 2, setengah A pangkat 2 ditambah A pangkat 2. Berarti O ke G itu sama dengan akar dari 3/2 A kuadrat. Berarti dapat dikatakan berarti OG ini sama dengan akar 3 per akar 2A. Berarti kita kalikan akar 2 per akar 2, jadinya berarti OG-nya ini adalah setengah akar 6A. Kemudian udah ketemu nih. Ini dari sini ke sini tuh adalah setengah akar 6A. Oke, sebenarnya kalian boleh bilang, sebenarnya kan ini ya. Nah, ini kan kalau misalkan ya saya tambahkan garis bantu supaya bentuknya mirip kayak yang di bawah. Jadi kan kurang lebih seperti ini ya. Ini adalah A, ini pun pasti juga, ini kan C ya. Kan OP sama PC itu panjangnya sama ternyata, 1/4 A akar 2. Berarti sebenarnya gitu ya, dapat kita katakan bahwa kalau kalian perhatikan sebenarnya untuk gambar segitiga yang ini nih, untuk mencari PQ, kalau misalnya nggak pakai trigonometri, boleh kalian pakai seperti ini. Sebenarnya itu kan sama aja dong, boleh nggak sih kalau misalkan saya bikin segitiganya itu seperti ini? Set. Ini adalah P, ini adalah dari sini ke sini adalah Q, ini adalah O, dan ini adalah G. Boleh nggak? Jadi saya bisa bilang bahwa luas 1 sama dengan luas 2. Luas 1 itu kita cari dulu nih. Luas 1 di sini kan berarti luas 1 di sini cara menghitungnya adalah yang versi 1 yang ini ya. Berarti tinggal segitiga besar dikurang segitiga kecil. Atau kalau kita bisa bilang berarti OC dikali GC per 2 dikurang dengan PC kali GC per 2. Berarti L1-nya adalah gitu ya. OC-nya adalah berapa nih? Berarti setengah akar 2 ya. Setengah A akar 2 dikali GC-nya itu adalah A per 2 dikurang sama PC kali GC ya. PC kali GC itu adalah 1/4 A akar 2 dikali A per 2. Sehingga luas satunya berarti ini sama dengan 1/8 ya. Sorry, 1/4 ya. 1/4 A kuadrat akar 2 gitu ya. Nah, kan ini setengah dibagi 2 ya. 1/4 dikurang sama 1/4 bagi 2 itu 1/8 A kuadrat akar 2. Berarti 1/4 dikurang 1/8. Coba cari catatan. 1/4 kurang 1/8. 2 kurang 1, 1/8A ya. 1/8 ya. Berarti ini sama dengan luas satunya adalah 1/8 A kuadrat akar 2. Gitu. Jadi di sini udah ketemu nih. 1/8 A kuadrat akar 2 sama dengan yang ini kita nyarinya adalah OG gitu ya. OG dikali PQ per 2. Jadi 1/8 A kuadrat akar 2 sama dengan OG-nya itu adalah setengah akar A akar 6 dikalikan dengan PQ dibagi 2. Jadinya kalau kita lanjutkan itu ini saya butuh ini ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Berarti ini kita coret aja ya. Ini A-nya pasti habis nanti. Nah, udah nanti aja. 1/8 A kuadrat akar 2 sama dengan 1/4 A akar 6 kali PQ. Berarti PQ-nya ini sama dengan sebenarnya kita kalikan dengan 4 dulu juga nggak apa-apa ya. Jadinya berarti wait dulu. Lebih enaknya gimana ya?
Yang pasti ini A-nya di sini habis, di sini sisa 1 ya. Berarti terus kemudian ini 1 atau sama-sama dikali 4 ya, tadi boleh juga apa-apa, kali 4 dulu aja. Jadi berarti ini dikali 4 sehingga jadinya ini setengah A akar 2 sama dengan akar 6 kali PQ. Sehingga berarti PQI di sini sama dengan setengah A akar 2 dibagi akar 6. Gitu ya. Bagi akar 6. Ya udah, berarti PQ-nya ini sama dengan setengah dikali A akar 2 per akar 6. Berarti ini kita kalikan dengan akar 6 per akar 6. Jadinya berarti PQ sama dengan setengah A dikali akar 12 per 6. Nah, PQ sama dengan setengah dikali A dikali 2 akar 3 per 6. Gitu. Coret-coret. Berarti PQ-nya ini sama dengan 1/6A akar 3. Atau A akar 3 per 6. Ada nggak? Ada, jawabannya yang A ya. Oke, jadi jawabannya kurang lebih adalah yang A. Nah, sekarang apakah ada cara lain? Sebenarnya tahap-tahapnya sih kurang lebih sama, cuman kita pakai pendekatan yang berbeda sebenarnya ya. Nah, sekarang kalau misalkan boleh nggak sih kita pakai aturan trigonometri, karena di sini kan ada hubungan sama segitiga siku-siku gitu ya. Berarti kan kita tahu, berarti ini setengah akar 6, 1/4 akar 2, berarti kan ditanya PQ ini. Nah, P ke Q yang bisa kita cari pasti adalah P ke G. Terus habis itu P ke Q-nya dicari. Wait. Nah, kalau misalnya kalian pakai trigonometri, mungkin ini akan lebih mudah ya, tanpa menggunakan seperti ini. Jadi untuk yang versi yang ini, berarti ini saya hapus ya, untuk segitiga yang di sini aja. Nah, jadi saya membuktikan bahwa boleh kok pakai yang ini gitu ya. Jadi kalau konsep yang saya pakai ini sebelumnya, yang ini ya, itu adalah luas segitiga mau kayak gimana pun, misalnya berdiri, tidur, segala macam itu adalah sama. Cuma bedanya adalah patokan alas dan tingginya itu berbeda. Kalau misalnya luas kalau yang di kiri itu alasnya itu tingginya OP gitu ya. Terus abis itu kalau yang di sebelah kanan ya, yang gambar yang kedua di sini nih, ini alasnya OG gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Dan tingginya juga kalau di sini adalah tingginya PQ. Kalau sebenarnya kalau di sini tingginya tuh dari G ke P gitu loh. Kok dari G ke P? Dari G ke C tingginya, ya. Jadi kalau di sini alasnya OP, di sini alasnya OG. Di sini tingginya PQ, di sini tingginya GC. Oke. Jadi ini sebenarnya cuma tinggal aljabar aja. Oke, kita lanjut. Untuk cara keduanya, pendekatan berdasarkan trigonometri pun bisa, karena ada segitiga siku-siku ya. Oke. Jadi sebenarnya dari gambar yang ada kita dapat, sebenarnya ada nggak sih yang bisa kita pakai dari segitiga di sini? Nah, kalau kalian perhatikan sebenarnya kan ini alfa, kita ambil alfa yang di sini aja deh. Ya. Kenapa? Karena alfa di sini adalah punya segitiga yang sama. Yang pertama adalah segitiga yang pertama adalah yang kecil ini nih, segitiga PQO. Kemudian segitiga yang besar yang segitiganya adalah OCG. Nah, berarti dapat kita katakan bahwa nanti ini sudutnya nih pasti sama, nggak mungkin beda gitu. Dan O ke C itu adalah setengah A akar 2. Kemudian dari G ke C itu adalah A. Kemudian P ke Q itu adalah yang dicari. O ke Q ya. O ke Q ini berapa nih kira-kira? Nah, di sini kita bisa pakai P ke Q kan udah ada ya. 1/4 A akar 2. Berarti kalau nyari P di sini, PQ di sini, berarti di sini kita gunakan tan gitu ya. Kita gunakan tan. Tan apa? Tan O gitu ya. Tan O sama dengan PQ kan pakai tan sih. Depan per miring kan? Berarti sin ya. Sin O sama dengan PQ per PO. Depan per miring. Permasalahannya adalah sin O-nya belum ada.
Berarti cari pakai di sini. Nah, kira-kira bisa nggak nyari sinnya? Nah, di sini kita bisa cari dengan cara sin O sama dengan, ya, depan per miring, berarti GC per GO. GO-nya belum ada. Nah, berbentuk ini tadi bawahnya kita nggak hapus ya. Ternyata GO-nya ini kan berarti setengah A akar 6. Ternyata udah ketahuan. Setengah A akar 6. Setengah A akar 6. Berarti sin O-nya sama dengan GC adalah A per setengah A akar 6. Coret. Coret. Nah, kemudian berarti dapat dikatakan bahwa sin O-nya ini adalah ya 1 atau 2 ya. 1 dibagi setengah kan 2. 2 per akar 6. Nah, masukkan ke sini. Jadinya 2 per akar 6 sama dengan PQ-nya itu yang ditanya per 1/4 A akar 2. Ya udah, berarti akar 6 kali PQ sama dengan setengah 2 dikali 1/4 A akar 2. Jadi PQ ini sama dengan 2 dikali 1/4, atau gini dulu, kita sederhanakan dulu aja ya. Akar 6 kali PQ sama dengan 2 kali 1/4 itu adalah berarti seperempatnya dari 2 itu adalah setengah gitu ya. Setengah A akar 2. Jadi PQ-nya ini sama dengan setengah A akar 2 per akar 6. Karena kan akar 6 ini nanti hitungnya kebaginya sama akar 2. Jadi PQ sama dengan, oke. Ya udah, lanjutkan. Nanti jawabannya setengah A akar 2 per akar 6 dikali akar 6 per akar 6 gitu ya. Berarti PQ-nya sama dengan setengah dikali A dikali akar 12 per 6. Berarti PQ-nya nanti jawabannya adalah A per 6, A seper-6 A akar 3. Atau A akar 3 per 6. Jadi jawabannya tetap A. Jadi kalau kalian pakai pendekatan trigonometri ya seperti ini caranya. Ya sama aja, tetap aja pasti nyari OG juga sih ya gitu loh. Ya kurang lebih seperti itulah. Jadi kalau misalnya nih nggak mau ribet nih, ada A-nya nih. Kalian tahapnya sama, cuman ganti A-nya 4. Kenapa kok A-nya 4? Karena kalau misalnya kita tahu bahwa tadi ini kan OP, O ke P itu ada 1/4. Berarti supaya A-nya ini habis dibagi 4, kita pakai kelipatan 4. So, A-nya 4 gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 17. Oke, kita lanjut ke soal nomor 17. Diketahui alfa tambah beta adalah pi per 4 dan cos alfa kali cos beta 3 per 4, maka cos alfa kurang beta itu berapa? Berarti dari sini kita jabarkan dulu. Cos alfa kurang beta, cos sin. Tapi kalau untuk cos itu berubah tandanya, jadi min jadi plus. Cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta. Nah, permasalahannya adalah yang belum ada adalah sin alfa cos sin alfa sin beta. Itu yang belum ada. Nah, terus gimana cara ngerjainnya? Nah, kita tahu bahwa supaya jadi sin sama sin itu bisa kita kaitkan ke bagian yang di sini nih. Nah, ini kalau misalkan kita bikin alfa tambah beta itu sama dengan pi per 4, maka cos alfa tambah beta itu sama dengan cos pi per 4. Berarti cos alfa kali cos beta dikurang sin alfa dikali sin beta sama dengan cos pi per 4 itu berarti cos 45 ya. Berarti setengah akar 2. Berarti cos alfa cos beta itu 3 per 4. Berarti min sin alfa dikali sin beta itu sama dengan setengah akar 2. Berarti 3 per 4 dikurang setengah akar 2 sama dengan sin alfa kali sin beta. Kurang lebih seperti itu. Nah, ya udah, tinggal kita masukkan ke bagian sini. Berarti sama dengan ya. Cos alfa cos beta itu adalah 3 per 4 ditambah 3 per 4 dikurang setengah akar 2. Jadinya berarti 3 per 4 tambah 3 per 4 itu adalah 6 per 4 dikurang setengah akar 2. Jadinya berapa nih? Sama-sama bagi 2, jadinya 3 per 2 ya. 3 per 2 dikurang setengah akar 2. Ada nggak jawabannya 3 per 2 akar? Oh, wait. Oke, jadi jawabannya memang tidak ada ya kalau kita cek
cek ulang dari awal sampai akhir, jawabannya emang 3/2 dikurang setengah akar 2. Mungkin ada tipe ya, ya. Jadi jawabannya adalah F, yang jawabannya adalah 3/2 dikurang setengah akar 2 ya. Oke, atau boleh kita ganti nih, yang ini opsinya ini mungkin kan ketukar jadi 3/2, jadi jawabannya A, boleh juga ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 18. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 18. Luas daerah yang dibatasi oleh lingkaran. Oh, berarti ini kemungkinan besar ada hubungan dengan integral ya. Oke, katanya lingkarannya ini, jadi ingat ya, saran saya kalau misalnya belum ada gambarnya itu kalian harus sketch dulu kurang lebih seperti apa. Jadi biar kalian tuh ngerti apa yang diminta di soal gitu ya. Oke, kita tahu bahwa persamaan untuk lingkaran itu pada umumnya adalah, oke, berarti ini kita gambarnya di sini. Untuk yang persamaan lingkarannya itu adalah, kita tahu bahwa x kurang a kuadrat tambah y kurang b kuadrat sama dengan r kuadrat. Berarti kalau disesuaikan bahwa a-nya sama dengan 0, b-nya sama dengan 0, karena kan di sini nggak ada sesuatu lagi ya. Berarti a-nya 0, b-nya 0. Itu a 0, b 0 tuh pusat lingkarannya ya. Terus r-nya sama dengan 1. Karena r itu tidak pernah negatif, makanya tidak mungkin min 1 ya. Jadi kalau digambar, itu kurang lebih adalah kurang lebih seperti ini misalkan. Ya. Jadi lingkaran dengan pusat 0,0 dengan pusat 0,0 dengan jari-jari sebesar 1. Jadi di sininya 1, di sini tuh 1, di sini min 1, di sini min 1. Kurang lebih seperti itu dengan pusatnya di sini. Kemudian ada kurva nih. Nah, kurva ini kalau misalnya kalian nggak bisa sketch langsung, pelan-pelan begini aja juga nggak apa-apa. Titik potong sumbu X gitu ya. Titik potong sumbu X ya. Kemudian kalau titik potong sumbu X itu harus Y-nya 0. Berarti 0 sama dengan min X kuadrat plus 1. Berarti X kuadrat sama dengan 1, berarti X-nya ada 2. 1 atau min 1 ya. Karena kan kalau misalkan ini variabel, berarti X-nya adalah plus minus akar 1. Jadi X-nya adalah 1 atau X2-nya adalah min 1. Jadi di sini adalah 1,0 dan min 1,0. Jadi kalau digambar tuh kurang lebih, jadi ada kurva yang lewat di sini nih. Nah, kemudian untuk titik potong sumbu Y-nya, sumbu Y itu adalah X sama dengan 0. Berarti Y sama dengan min 0 kuadrat tambah 1. Ya, berarti hasilnya 1. Berarti dapat dikatakan bahwa 0,1. Berarti 0,1 di sini. Nah, kalau digambar berarti kurang lebih kurvanya itu begini. Gitu ya. Nah, kurang lebih seperti inilah ya. Nah, oke. Nah, ini ditanya adalah yang dibatasi oleh lingkaran dan kurva. Nah, cuman sedikit ambigu juga ya, mungkin sedikit ambigu. Kenapa? Karena bisa jawabannya ada 2. Bisa di bawah, bisa di atas ya. Oke, ini gambarnya saya perbaiki terlebih dahulu, kurang lebih seperti ini. Anggap aja bagus lah ya. Oke, jadi di sini saya mau pakai yang di sini aja. Ya, di sini. Nah, karena berhubung kalau kalian perhatikan gambar ini simetris ya, sama simetris, dan berarti kiri dan kanan ini mempunyai wilayah yang sama. Jadi saya berarti ini nanti ini adalah L1 dan ini adalah L2. Karena berhubung L1 sama L2 sama, berarti nanti L totalnya itu sama dengan 2 kali L1 atau maupun 2L2. Ya terserah, bebas. Nah, cuman ini saya mau ngambilnya yang di sebelah kanan aja. Nah, kalau kalian perhatikan untuk wilayah yang di sebelah kanan ini dibatasin oleh X-nya 1 ya. Ini X-nya 1. Kemudian dengan X-nya 0. Nah, jadi luas yang diminta tuh yang ini. Berarti, nah, untuk luas kedua itu kita menghitungnya dengan cara apa? Nah, luas kedua ini adalah, ingat yang kita hitung adalah, kalau misalnya kita hitung luas itu pakai integral, itu yang di bawah yang kita hitung. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita hitung, berarti ini jawabannya adalah kita hitung ke bawah begini. Ya, kalau kita hitung ke bawah begini, berarti kalau kita hitung seperti ini, maka atau lebih tepatnya ini ya, atau bedain warna deh. Nah, ini misalkan saya ambil yang di sini. Nah, ya, yang di sini nih, sorry.
Nah, kira-kira luas itu berapa? Nah, itu nanti kita cari pakai integral. Jadi luas yang kedua ini adalah luas seperempat lingkaran dikurang dengan luas kurva gitu ya, luas kurvanya. Nah, berarti untuk luas duanya adalah luas seperempat lingkaran itu berarti seperempat pi r kuadrat ya. Seperempat pi r kuadrat dikurang luas kurvanya harus kita cari dulu. Nah, untuk luas kurva itu karena berhubung ini integralnya kurvanya cuma satu doang, yaitu adalah berarti ini integral dari y dx dengan batas atas 1 bawah 0. Berarti luas kurvanya atau luas k-nya sama dengan integral 1 0 dari min x kuadrat tambah 1 dx. Ya. Jadi luas kurvanya sama dengan integral 1 0, kita integralkan jadinya min sepertiga x pangkat 3 gitu ya. Kan min 1 per n tambah 1 ditambah x dx. Kalau integral mah udah nggak usah pakai integral lagi ya. Nah, integral ini dengan batas atasnya 1, batas bawahnya 0 gitu ya. 1, 0. Ya udah luas kurvanya tinggal kita masukkan, berarti jadinya min sepertiga dikali 1 pangkat 3 ditambah 1 dikurang. Ini saya akan geser sedikit ya, untuk memuatkan saja. Sepertiga dikali 0 pangkat 3 ditambah 0, berarti ini kan pasti habis nih ya. Ini habis nih. Nah, habis. Set, karena hasilnya kan 0. Jadi tinggal kita hitung depannya aja nih. Luas kurvanya adalah min sepertiga ditambah 1. Berarti luas kurvanya adalah 3 min 1 tambah 3. Berarti luas kurvanya adalah 2 per 3. Ya udah, berarti ini nanti jawabannya adalah 2 per 3 nih. Ternyata udah ketemu. 2 per 3. Ya udah, luas keduanya adalah seperempat pi dikali 1 kuadrat dikurang 2 per 3. Berarti luas keduanya adalah seperempat pi dikurang 2 per 3. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, kemudian kalau kita lanjutkan berarti luas total itu, berarti luas total sama dengan 2 dikali seperempat pi dikurang 2 per 3. Nah, berarti tinggal kita kalikan luas totalnya itu sama dengan 2 dikali seperempat pi itu adalah setengah pi dikurang 4 per 3. Nah, atau luas totalnya itu kalau kita rubah dalam bentuknya berarti pi per 2 dikurang 4 per 3. Jadi jawabannya adalah yang E ya. Nah, ini bisa juga kalau misalkan, nah ini jawabannya yang versi kedua. Nah, ternyata versi pertama udah ada. Nah, maksud saya yang versi kedua tuh yang mana? Nah, versi kedua tuh yang ini nih. Yang di bawahnya. Nah, kalau yang di bawahnya ini, kalau yang versi keduanya itu apa namanya ya? Kalau versi yang keduanya itu adalah tinggal saya hitung ini aja. Berarti kalau yang model 2 itu ya. Kalau yang model 2 ini kan berarti kiri sama kanan sama nih. Terus di sini sebenarnya ya boleh kita katakan bahwa, atau gini aja deh. Gambar ini kan pasti nanti intinya yang begini ya. Nah, berarti nanti ini adalah luas 1, ini adalah luas yang kedua ya, misalkan ini adalah luas yang kedua. Nanti kalian gambarnya terpisah aja juga nggak apa-apa. Nah, luas totalnya itu sama dengan 2 kali luas 1. Nah, di mana luas 1 ini kita hitungnya adalah berarti seperempat lingkaran gitu ya. Bukannya dikurang tapi ditambah ya. Luas seperempat lingkaran ditambah sama luas kurvanya. Jadinya luas 1 sama dengan seperempat pi r kuadrat ditambah 2 per 3. Jadinya berarti luas satunya ya hasilnya adalah seperempat pi ya, sama kayak caranya yang di atas ini. Tinggal ganti tanda aja jadi plus. Jadi sehingga luas totalnya itu sama dengan 2 dikali seperempat pi tambah 2 per 3. Ternyata luas totalnya sama dengan setengah pi ditambah 4 per 3. Tuh, nggak ada kan jawabannya kan? Nah, mungkin yang dimaksud soal adalah yang di atas ini. Tuh. Oke? Jadi mungkin lebih harusnya diperjelas lagi bahwa yang ada berada di atas sumbu X gitu. Mungkin diperjelas lagi. Jadi biar nggak kebanyakan repot-repot seperti ini. Karena takutnya tiba-tiba jawabannya yang ada yang versi yang ini. Kita nyoba versi yang atas ya kan kita nggak tahu kan jawabannya. Oke? Jadi mungkin ini harus diperjelas lagi soalnya. Luas daerah yang dibatasi oleh lingkaran dan parabola.
sama dengan dan berada di atas sumbu X. Nah, kalau berada di atas sumbu X tuh ya pasti yang ini, yang biru. Kalau yang bisa sampai di bawah sumbu X ya yang pink gitu loh. Ya. Kita lanjut ke soal nomor 19. Oke, kita lanjut ke soal nomor 19. Luas daerah yang dibatasi oleh setengah lingkaran atas. Nah, setengah lingkaran atas yang ini dan parabola yang ini sama dengan berapa? Gambar lagi. Ayo lo gambar terus gitu kan. Oke. Berarti kurang lebih seperti ini gambarnya untuk sumbu koordinatnya. Nah, sekarang kalau misalkan kita sesuaikan untuk gambar yang si lingkarannya tersebut terlebih dahulu, jadinya X kuadrat. Caranya sama kayak nomor 18 ya. Nah, di sini kita dapat A-nya 0, B-nya 0, R-nya 2. Jadi kalau digambar tuh di sini 2, di atas 2, atau kita gambar dulu lingkarannya biar bagus gambarnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, oke, ini 2, ini 2, ini min 2, ini min 2. Nah, sekarang ada kurva. Nah, kurvanya ini berarti ingat, tipot sumbu X berarti Y-nya 0. Berarti 0 sama dengan X kuadrat min 4. Berarti 4 sama dengan X kuadrat. Berarti X-nya X kuadrat sama dengan 4. Berarti X-nya sama dengan plus minus akar 4, jawabannya ada 2. X2 sama X min 2. Jadi jawabannya adalah min 2,0 dan 2,0. Ternyata gambarnya kurang lebih mirip lagi ya. Nah, nih yang ini sama ini. Kalau kalian perhatikan juga berarti ini tipot sumbu Y-nya pasti sama, yaitu adalah ketika X sama dengan 0. Tapi beda nih. Y sama dengan 0 kuadrat dikurang 4, jadinya Y sama dengan min 4. Sehingga dapat dikatakan bahwa titiknya tuh 0, min 4. Jadi di bawah tuh ya. Oke, wait. Berarti ini sebenarnya ada di bawah lagi. Kurang lebih di sinilah ya min 4-nya. Sehingga kalau kita gambar kurvanya tuh kurang lebih seperti ini. Oke. Intinya lewat begini. Ini pasti terbuka ke atas, nggak mungkin terbuka ke bawah ya. Kurang lebih seperti ini gambarnya. Luas yang dibatasi oleh setengah lingkaran atas yang ini, kemudian dengan kurva Y sama dengan X kuadrat sama dengan berapa satuan luas. Nah, berarti kan ditanya setengah lingkaran atas nih, dari atas nih setengah lingkaran yang atas sampai ke parabolanya. Berarti daerah yang dimaksud itu adalah daerah yang di sini. Ya, oke. Jadi sebenarnya berarti untuk menghitung luas yang oranye ini yang dimaksud itu adalah bisa kita hitung dengan cara seperti ini. Bisa ada 2 ya. Cuman kalau mau yang gampang yang pakai kan berarti ada 2 nih sebenarnya. Untuk menghitung luas yang kita maksud itu adalah luas setengah lingkaran boleh ditambah sama luas kurva aja. Nah, luas kurva tuh yang mana? Luas kurva tuh yang di sini nih. Nah, sedangkan kan kalau setengah lingkarannya kan yang di sini. Yang di atas ini. Jadi luas setengah lingkaran ditambah luas yang di bawah. Nah, jadi itu bisa begitu. Atau yang kedua adalah luasnya sama dengan luas lingkaran ditambah sama luas yang di bawah sini nih. Ini boleh. Cuman kalau misalkan di sini berarti kita harus berarti kita harus menggunakan yang X kuadratnya juga dong. Berarti yang lingkarannya dikurang yang kurva. Tapi berhubung lingkaran itu mempunyai 2 variabel, kalau kita turunkan jadi ribet, nggak usah gitu ya. Oke, jadi kita pakai yang ini aja, yang oranye ya, yang luas setengah lingkaran tambah luas kurva. Nah, untuk luas kurvanya ini ya berarti tinggal integral batas atas sama batas bawahnya 2 sampai min 2. 2 sampai min 2. Nah,
Berarti integralnya dari apa nih? Nah, integralnya adalah dari x kuadrat dikurang 4 dx. Kan integral dari kurvanya. Tapi karena kalau kalian perhatikan luasnya ini di bawah sumbu x, maka kan pasti harusnya negatif, ya kan? Maka apa namanya? Kita minuskan. Jadi kalau di bawah sumbu x itu kita minusin. Kalau di atas tetap plus aja. Ya udah, luas kurvanya sama dengan min dari ini kita integralkan jadi 1/3 x pangkat 3 dikurang 4x dengan batas atasnya 2, batas bawahnya min 2. Berarti luas kurvanya sama dengan min dari 1/3 kali kok sepertiganya begini. 1/3 kali 2 pangkat 3 dikurang 4 kali 3 4 kali 2. Kemudian berarti ini begini dikurang dengan 1/3 dikali min 2 pangkat 3 dikurang 4 dikali min 2. Gitu ya. Seperti ini. Berarti luas kurvanya sama dengan min dari ini 8/3 ya. Dikurang 8 dikurang sama ini min 8/3 ditambah 8. Sehingga dapat dikatakan berarti 8/3 dikurang min 8/3 itu kan jadi tambah ya. Jadi min dari 16/3. Min 8 dikurang 8 adalah min 16. Berarti luas kurvanya sama dengan min dari ini per 3, 16 dikurang 48. Jadi luas kurvanya sama dengan min dari berapa nih? Min 32/3 ya. Atau sama dengan berarti luas kurvanya adalah 32/3. Barulah tinggal kita masukkan ke sini, berarti luas sama dengan setengah pi kali r pangkat 2 ditambah 32/3. Ternyata dalam bentuk dalam bentuk pecahan campuran. Berarti di sini setengah dikali pi dikali r kuadrat, jari-jarinya 2 ya. Berarti 2/2 ditambah 10 2/3. Berarti luasnya sama dengan setengah pi kali 4 ditambah 10 2/3. Jadinya luasnya sama dengan 2pi ditambah 10 2/3. Jadi jawabannya adalah yang A. Nah, kalau kayak gini, ini jelas. Setengah lingkaran atas dan parabola. Jadi dari atas begini sampai ke bawah begini. Kalau yang tadi kurang. Bisa aja ternyata dari yang bawah itu atau yang atas. Nah, mungkin kalau kita lihat dari model soal yang dibuat, berarti mungkin yang tadi sebelumnya yang nomor 18 itu mungkin kurva dengan lingkarannya yang di atas ya. Tapi kalau mungkin dia seperti keseluruhan, berarti luas daerah yang dibatasi oleh setengah lingkaran bawah sampai ke kurvanya. Nah, itu baru beda. Mungkin itu yang versi jawabannya nggak ada sebelumnya ya. Oke. Soalnya gini, kalau untuk yang tadi saya bilang pakai luas luas lingkaran ditambah luas kurvanya. Di sini luas kurvanya bukan yang kayak gini, tapi merupakan luas ini adalah minus dari integral ya. Batas atasnya 2, batas bawahnya min 2. Cuman bedanya adalah di sini kita harus ubah dulu. Berarti y kuadrat sama dengan 4 dikurang x kuadrat. Berarti y sama dengan akar 4 dikurang x kuadrat. Kemudian kalau kita ini kan berarti akar dikurang, ribet kan ternyata gitu loh. Jadi saya mau ngasih tahu kenapa ribetnya, karena dirubah tuh nanti diintegralin ada akar. Nah, kalau turunin masih mending, masih gampang. Ini diintegralin kan nyusahin jadinya. Makanya kenapa tadi saya bilang kenapa nggak dipakai gitu. Ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 20. Oke. Untuk soal nomor 20, sebenarnya ini ada dua cara gitu ya, ada dua cara panjang gitu ya. Nah, atau cara pendek gitu. Ya nggak cara pendek juga sih. Sebenarnya sama dua cara, cuma bedanya adalah kalau yang cara yang ini yang agak sedikit pendek itu adalah cara yang agak sedikit ngotak juga gitu ya. Maksudnya perlu menganalisa soalnya dulu. Oke. Jadi untuk soal nomor 20 ini kan integral nih. Nah, terus untuk integral itu ya, kalau integral itu kalau misalnya bentuknya masih macam-macam, contoh di atas ini ada x, di bawah ada x-1, apalagi di akarnya itu adalah x-1, apalagi di dalam akarnya itu adalah sebuah fungsi lagi, maka di sini kita nggak bisa langsung kerjain. Jadi caranya adalah, ini cara pertama dulu ya.
yaitu adalah kita misalkan dulu. Nah, kita misalkan U sama dengan X kurang 1 gitu ya. Berarti DU sama dengan 1 gitu ya. Nah, berarti DU nya itu sama dengan 1. Kemudian sama dengan 1 DX gitu ya. Sama dengan 1 DX. Jadi DU itu sama dengan DX kesimpulannya. Nah, kemudian karena berhubung di sini masih dalam bentuk di sini nih cuma dirubah U. Terus di atas ini kalau nggak dirubah gimana? Nah, sehingga jadinya kalau U sama dengan X kurang 1, maka U tambah 1 sama dengan X. Alias X sama dengan U tambah 1. Betul ya? Nah, jadi gitu. Jadi kalau kalian mau misalin ya harus semuanya dimisalin. Jangan sampai di bawahnya ini udah U, di atasnya ini masih U doang. Masih X, nggak boleh. Sehingga setelah kita misalkan, maka integralnya ini jadinya U tambah 1 pangkat 3 per 2 akar U ditambah 3 U kuadrat dikalikan dengan akar U. Jadi kurang lebih seperti ini, dx. Nah, kemudian ingat kan kalau kita mau ngerjain kan mendingan berarti di sini kita integralkan dulu ya. Berarti di sini kita sama-sama setarakan jadi bawahnya per U gitu ya. 2 akar U gitu. Kemudian jadinya berarti di sini U tambah 1 pangkat 3 ditambah 6 dikali U kuadrat dikalikan dengan akar U kali akar U. Jadinya U gitu ya kurang lebih. Nah, dx berarti integral dari U tambah 1 pangkat 3 ditambah 6U pangkat 3 per gitu ya. Ini bentar. Oh, sorry. Di sini kan X3. Oh, sorry. Ini harusnya U tambah 1 ya. Oke, sorry. Di sini ada U tambah 1 harusnya. Oke. Jadinya 3 dikali U tambah 1 pangkat 2 gitu ya. Karena kan X itu sama dengan U tambah 1. Nah, berarti di sini itu adalah U tambah 1 pangkat 2. Ya. Di sini U tambah 1 pangkat 2 dikalikan dengan U. Berarti ini bawahnya hasilnya adalah 6U dikalikan dengan U pangkat 1. Oke, berarti di sini langsung kita jabarkan saja ya. Berarti di sini jadinya U pangkat 3 ditambah 3U kuadrat ditambah 3U ditambah 1 gitu ya. Kemudian ditambah dengan 6 dikali dengan U kuadrat tambah 2U ditambah 1 dikalikan dengan U per 2 akar U. Oke. Berarti integral dari di sini U pangkat 3 ditambah 3U. Nah, ini mendingan coret-coretan aja ya. Kita tahu bahwa 6 kali 6U dikali U kuadrat tambah 2U tambah 1 berarti 6U kali U kuadrat berarti 6U pangkat 3. 6U kali 2U berarti 12U kuadrat plus 6. Jadi di sini yang ini ya, yang ini nih hasilnya tuh yang sebelah kiri di sini. Nah, jadi nanti langsung kita tambahkan aja. Jadi biar menghemat space aja ya. Sebenarnya kalau misalnya kalian ini ya kalian harus kerjain dulu U pangkat 3 tambah ini tambah ini tambah ini. Tapi nggak apa-apa lah ya udah kalau mau ini juga nggak apa-apa. U pangkat 3 ditambah 3U kuadrat tambah 3U tambah 1 tambah 6U pangkat 3 tambah 12U kuadrat tambah 6U per 2 akar U. Sehingga berarti integral dari 7U pangkat 3 ditambah 15U pangkat 2 tambah 9U ditambah 1 per 2 akar U alias atau 2 kali U pangkat setengah. Nah, barulah di sini kita jabarkan namanya. Sebenarnya kita tahu bahwa ini ya, 7 kali U pangkat 3 tambah 15U pangkat 2 tambah 9U ditambah 1 per 2 kali U pangkat setengah itu sama aja kayak 7U pangkat 3 per 2U pangkat setengah tambah 15 dikali U pangkat 2 per 2U pangkat setengah. Kemudian
tambah 9U per 2 kali U pangkat setengah tambah 1 per 2 U pangkat setengah. Atau kalau emang nggak mau repot ada duanya juga boleh kita hilangkan di sini. Di depannya juga dihilangkan. Kok bisa dihilangin? Jadi sebenarnya kan berarti jadinya begini. Ini kan sama aja kalau kita bikin seperti ini. Setengah. Jadi kan ini kan sebuah konstanta gitu ya yang dikali. Jadi kita bisa keluarkan. Jadi tinggal integral dari 7U pangkat 3 tambah 15U kuadrat tambah 9U tambah 1 per U pangkat setengah. Jadinya berarti setengah dikali integral dari berapa nih? 7U pangkat 3 dikurang ini berarti 3 dikurang setengah. 2 setengah kan? Berarti U pangkat 5 per 2 ditambah 15 dikali U pangkat 3 per 2 ditambah 5 kali U pangkat setengah ditambah U pangkat min setengah. Jadi itu integral dari 7U pangkat 5 per 2 ditambah 15 kali U pangkat 3 per 2 tambah 5U pangkat 1 per 2 ditambah U pangkat min 1 per 2. dx ya, du ya, du. Jadi di sini udah berubah jadi du ya. Nah, karena kan udah kita misalkan dx itu sama dengan du. Nah, kemudian di sini kita lanjutkan ya, berarti kita lanjutkan bahwa ini tinggal kita integralkan nih. Berarti setengah dikalikan dengan berarti ini 7 7 per ini kan berarti ingat ya, pangkatnya ditambah 1 bahwa pangkatnya ditambah 1 nih. Karena kan rumusnya kan berarti kan integral ya, rumusnya itu adalah integral dari A pangkat N dx, itu artinya berarti 1 per N tambah 1 dikali A pangkat N tambah 1 plus C gitu ya. Jadi pangkatnya ditambahin 1 nih. Berarti kalau ini 7 di sana dikali 5 per 2 tambah 1. 5 per 2 tambah 1 atau 5 per 2 ditambah 2 per 2. Jadinya 7 per 2 ya. Jadinya ini 7 X pangkat 7 per 2 7 per 2 ini pun 7 per 2 ditambah berarti ini 15, ini X nya pangkat 5 per 2 karena kan ditambah 2 per 2 ya, 5 per 2 ditambah dengan 5 per 3 per 2 kali X pangkat 3 per 2 ditambah 1, sorry ini kok X sih, U ya, sorry U, ini U. Nah 1 per setengah tambah 1 ya setengah, U pangkat setengah ya, tambah C intinya nanti depannya. Oke, berarti setengah dikalikan dengan yang namanya ini berarti berapa nih jawabannya? Oke, ini kan 7 dibagi 3 setengah ya, jadi jawabannya adalah 2 U pangkat 7 per 2 pangkat 7 per 2 tambah 3 ya, tambah 3 tambah 6 ya, tambah 6 U pangkat 5 per 2 ditambah 5 dibagi ini 5 apa 9? Oh sorry 9 ya, ini 9, ini berarti ini 9 nih, sorry gara-gara saya salah nuliskan, ini 9 berarti ini 9 ya, berarti 9 dibagi 1,5 adalah jawabannya berapa tuh? 6 ya. 6 U pangkat 3 per 2 ditambah setengah dibagi 2 berapa tuh? Ya, setengah dibagi 1 dibagi setengah 2 ya. U pangkat 1 per 2 tambah C gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau kita kalikan berarti jadinya U pangkat 7 per 2 ditambah 3 pangkat U pangkat 5 per 2 ditambah 3 U pangkat 3 per 2 ditambah U pangkat 1/2 ditambah C. Nah, kalau kalian perhatikan sebenarnya ini kan 1331 kan. Jadi kalau kita balikan lagi berarti di sini ini kan jadinya U pangkat 3,5 ditambah 3 kali U pangkat 2,5 tambah 3 kali U pangkat 1,5 ditambah U pangkat setengah ditambah C.
Nah, jadi sebenarnya kalau kalian perhatiin berarti ini, atau daripada repot boleh mungkin seperti ini ya. Kita keluarkan aja dulu U pangkat setengahnya ya. U pangkat setengahnya itu berarti kan di sini U pangkat setengah, kita keluarkan U pangkat setengahnya. Atau kayak tadi juga nggak apa-apa dulu begini. Kemudian karena berhubung di sini ada sama-sama setengah, kan ingat ya 3,5 itu 3 tambah setengah. Berarti kalau kita keluarkan setengahnya, berarti di sini tersisa U pangkat 3 ditambah 3 U pangkat 2 tambah 3 U pangkat 1 ditambah ditambah 1 ditambah C. Jadinya berarti ini U pangkat setengah dikalikan dengan, nah tadi nih, kalau misalkan nih, kan U tambah 1 pangkat 3 kan hasilnya ini. Berarti di sini juga U tambah 1 pangkat 3 tambah C. Tapi jangan lupa, apakah hasilnya seperti ini? Ingat, ini setelah kita misalkan. Jangan lupa dibalikin lagi. Jadi kesimpulannya adalah seperti ini. Hasil integralnya adalah sama dengan U itu adalah apa? X kurang 1. Jadi X kurang 1 pangkat setengah, U tambah 1 itu adalah X. Berarti X pangkat 3 tambah C. Jadinya berarti X pangkat 3 atau akar ya. Akar X kurang 1 dikalikan dengan X pangkat 3 tambah C, atau X pangkat 3 dikalikan dengan X kurang 1 tambah C. Jadi jawabannya adalah yang D gitu. Jadi untuk soal nomor 20, soal nomor terakhir itu jawabannya D ya. X pangkat 3 dikali X kurang 1 tambah C. Jadi emang begitu kalau mengerjakan secara ini, kita pakai namanya integral substitusi, teknik substitusi. Jadi kalau misalkan nggak bisa langsung diturunin dalam beberapa bentuk aljabar, kita berubah dalam bentuk satu jenis aljabar gitu ya. Oke, sekarang saya mau ngasih untuk alternatifnya. Cuman untuk alternatifnya ini agak sedikit tricky karena mungkin berlaku hanya untuk soal seperti ini aja. Soalnya takutnya kalau misalnya untuk beda lagi itu belum tentu bisa berlaku. Oke, jadi cara yang panjang ini akan saya hapus terlebih dahulu ya. Jadi ingat aja, kalian harus misalkan tuh, terutama ya kalau untuk dimisalin itu yang ada plus minusnya gitu ya. Kayak misalkan integral dari beberapa bla 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 bla, tapi masih X kuadrat dikali sama X tambah 2, yang kalian misalkan adalah X tambah 2 gitu. Jangan yang dimisalin X-nya, tapi yang udah yang lebih dari satu suku intinya. Kalau X pangkat 3 kan satu suku, 3X kuadrat pun satu suku. Kalau X kurang 1 tuh dua suku, X dan min 1. Oke. Nah, jadi di sini kita hapus, dan ini pun kita hapus karena nggak ada hubungannya sama sekali. Cuman di sini kalau kalian teliti, kalian mungkin sadar ada hubungan di antara mereka berdua sebenarnya. Jadi penjumlahan ini sebenarnya ada hubungannya. Hubungannya apa? Ini dengan ini. Kenapa kok bisa dihubungkan? X pangkat 3 ini kalau kita turunkan 3X kuadrat. Benar nggak? Berarti di sini kalau kita misalkan ini U sama dengan X pangkat 3, maka U aksennya adalah 3X kuadrat. Kemudian ada nggak lagi? Ada. Ini loh. Ya. Ini loh yang kalau misalkan ini juga sama. Ya. Ini sama ini ada hubungannya dengan apa? Nah, otomatis yang ini ya yang kita bakal jadi misalkan V-nya adalah akar X tambah kurang 1. Nah, kalau misalkan X kurang 1 pangkat setengah ini, kalau kita turunkan jadinya berarti setengah dikali X kurang 1 pangkat min setengah, karena kan D kurang 1 pangkatnya, dikali lagi turunan dalamnya. X kurang 1 itu diturunin 1. Jadinya berarti 1/2 kali X kurang 1 pangkat setengah, atau 1/2 akar X min 1. Jadi dapat dikatakan bahwa V aksennya ini adalah 1/2 kali akar X min 1. Jadi sebenarnya bentuk ini bisa kita rubah jadinya integral dari U gitu ya, U per atau U dikali V aksen ya,
Karena kan ini 1 per. Jadi kalau kita bikin ini jadinya sebenarnya X pangkat 3 dikali 1 per 2 akar X min 1 ditambah dengan 3X kuadrat dikali dengan X kurang 1 dx. Integral dari X pangkat 3-nya itu apa? U kan? Nah, atau mungkin kita bisa bilang ini adalah fx boleh ya. Dua fungsi gitu lah. Cuman kan ini dimisalin aja. Jadi biar ini adalah fx sehingga ini adalah f aksen x gitu ya. Atau kalau nggak usah, nggak apa-apa sih. Jadi biar nanti kaitannya sama nih. Kalian kalau perhatikan ini kan jadi u. Ini adalah v aksen tambah u aksen v. U aksen v tambah u v aksen atau v aksen u. Ya, ini kan dx ya, turunan ya itu intinya. Berarti kan ini kalian sadar bahwa misalkan saya punya sebuah fungsi yang kalau misalkan kita kalikan, maka untuk mencari turunannya itu adalah u aksen v tambah v aksen u. Berarti apa? Iya. Jadi kalau misalkan ini kita bilang ini adalah sebuah hx gitu ya. Ini adalah sebuah hx nih. Ini adalah turunan dari suatu hx. Maka ini adalah gitu ya kurang lebih. Jadi ini sebenarnya adalah turunan hx karena berhubung jadi turunan suatu fungsi. Kita sebut saja fungsinya fungsi h aksen x dx gitu ya. Ini dx itu dari sini aja deh biar sesuai ya. Oke. Jadinya berarti integral dari suatu turunan itu apa? Ya integral dari suatu turunan ya fungsi awalnya itu sendiri. Jadi integral dari h aksen x dx gitu ya. H aksen x dx sama dengan hx dx. Nah, di mana di hx tambah c ya. Nah, di mana hx itu kan berarti kalau misalkan u aksen v tambah v aksen itu adalah awalnya u kali v. Berarti u-nya adalah x pangkat 3 dikali dengan v-nya adalah akar dari x kurang 1 tambah c. Tuh jawabannya sama. Tapi cara ini itu berlaku kalau misalnya bisa dihubungkan seperti itu. Kalau nggak bisa ya harus teknik substitusi kayak yang tadi, yang sebelumnya, yang emang panjang gitu loh, ya. Jadi mungkin kalau misalnya nanti ujian seperti itu, kalau misalnya emang agak lama, skip dulu aja. Kerjakan yang udah pasti bisa dan pasti cepat gitu ya. Kalau yang agak lama prosesnya udah membuang waktu, itu kerjakan waktu kalau misalnya masih ada sisa, ya. Oke, sekian untuk pembahasan Undip 2017 untuk matematika saintek atau matematika IPA tahun 2017 dengan kode soal 521. Ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.